Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah Bapak Hilmi Azizi MPDI dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari filsafat dakwah. Jadi, filsafat itu artinya cinta ke hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis oleh kebanyakan orang pengerti. Dakwah sendiri itu adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Kata dakwah itu secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku dakwah dalam Al-Quran oleh Yuli Umro'atin, Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Jadi filsafat dakwah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah, baik tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai-nilai Islam untuk mengubah keyakinan, sikap dan perilaku seorang khas Islam, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia-manusia yang baik dalam artian beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Untuk ruang lingkup filsafat dakwah yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, manusia sebagai pemberi dan penerima ilmu dakwah. Yang kedua, agama Islam adalah bahan pesan materi yang harus disampaikan, diyakini dan diwujudkan dalam realitas sosial. Allah yang menciptakan manusia, alam dan semua isinya sebagai Rob yang memelihara dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadinya proses dakwah. Lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan alam, bumi dan sekitarnya, sebagai tempat terjadinya proses dakwah. Karena dakwah merupakan proses interaktif antara manusia, agama Islam, Allah dan lingkungan, maka ruang lingkup kajian filsafat dakwah sangat luas, seluas pemahaman dan wilayah aktivitas keimanan, keislaman dan keihsanan manusia dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu peran filsafat dakwah. Jadi filsafat dakwah ini berperan memberikan pemahaman yang bersifat universal tentang suatu ajaran Islam secara mendalam, mendasar dan radikal sampai ke akar-akarnya, sehingga akhirnya dapat membawa pada kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki tersebut terimplementasikan dalam sikap keseharian sebagai orang Islam. Dengan demikian, filsafat dakwah juga memberikan kontribusi keilmuan dengan mempertajam metodologi dan pendekatan sehingga para dai
mampu melihat realitas umat secara tajam dan santun. Dan untuk manfaat dari filsafat dakwah ini yaitu berguna untuk menentukan para dai agar mampu memahami ajaran Islam secara radikal sampai ke akar-akarnya sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Para dai mampu menjelaskan bahwa Islam itu universal, tidak bertentangan logika dan akal sehat. Dengan demikian, ajaran Islam disampaikan tidak hanya diterima secara dogmatis dan absolut semata, tetapi juga melalui kerangka pikiran yang rasional yang mampu memberikan arti penting dalam menyadari otoritas diri sebagai makhluk yang berdimensi dalam memahami diri dan hak miliknya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah yaitu untuk mengetahui arah yang ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Tanpa tujuan yang jelas, aktivitas dakwah menjadi kurang terarah, sulit untuk diketahui keberhasilannya, dan bisa jadi akan menyimpang dari target dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itulah setiap dai ketika mau melaksanakan dakwah hendaknya membuat tujuan dakwah yang jelas dan terperinci. Hal terpenting yang harus diperhatikan ketika merumuskan tujuan dakwah adalah siapa yang menjadi objek dakwah, laki-laki, perempuan dewasa, remaja, berpendidikan tinggi atau tidak, masyarakat desa atau masyarakat kota, dan sebagainya. Semakin dalam kita mengetahui objek dakwah, akan semakin baik dan mudah dalam menyusun tujuan dakwah. Fungsi filsafat dakwah dapat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat dakwah membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Filsafat dakwah membuat kita lebih kritis. Filsafat dakwah mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat secara jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi, pendapat-pendapat dan legitimasi dari berbagai ajaran agama, ideologi, dan pandangan sedunia. Secara singkat, filsafat dakwah selalu juga merupakan kritik ideologi. Untuk hubungannya antara filsafat dakwah dengan komunikasi Islam yaitu seperti artinya filsafat seperti artinya berdakwah tadi, bahwa dakwah kan merupakan ajakan atau menyeru kepada mad'u agar mengikuti ajaran Islam, nilai-nilai Islam, mengajak intinya. Jadi komunikasi Islam itu proses penyampaian pesan-pesan keislaman yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Jadi hubungannya yaitu ya sama-sama menyampaikan ajaran Islam dengan cara-cara nilai Islam, dengan cara tata cara dari Rasulullah. Selanjutnya yaitu kaitan filsafat dakwah dengan Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu filsafat dakwah itu kan proses atau tujuan atau tata cara dalam menyampaikan dakwah agar bisa diterima mad'u. Jadi hubungannya dengan Al-Quran itu jelas bahwa Al-Quran sudah mewahyukan di dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat ini
kita bisa menarik kesimpulan bahwa hubungannya yaitu sangat terkait sekali, karena sudah jelas diperintah dari Al-Quran untuk menyampaikan dakwah agar mencegah dari mungkar, berbuat yang ma'ruf. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu peran filsafat dakwah dalam isu toleransi beragama. Jadi peran filsafat dakwah, khususnya peran para dai, sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada para mad'u atau objek dakwah agar tetap bisa menjaga hidup berdampingan yang harmonis dengan pengaruh agama lain. Islam sendiri kan agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Jadi untuk menjadi inspirasi dan gerbong dalam menyongsong kehidupan yang toleran bagi semesta alam, karena itu dalam berdakwah dai harus mengedepankan dakwah yang toleran dan bijaksana sehingga Islam dapat diterima di tengah-tengah masyarakat yang plural.